warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hebat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Gumun, Bapak Sri Wahono SPD, yang terhormat Ibu Irma Arifah MPD selaku narasumber, dan yang terhormat para instruktur hebat Gumun, guru mengajar untuk Nusantara, Bakti untuk Negeri Indonesia yang siap mendampingi para peserta sekedar pembuatan Gumun. Baik Bapak Ibu, beliau riwayat pendidikannya SD Negeri Jungjung 3 Kecamatan Sumber Gempol Tulung Agung, SMP Negeri 1 Tulung Agung, SMA Negeri 2 Tulung Agung, dan beliau juga sempat kuliah di Unair, kemudian di STKIP PGRI Trenggalek, dan di Unisma. Pengalaman beliau sebagai narasumber adalah sebagai narasumber atau pemateri Diklat Cipta Cerpen untuk guru SMP dan SMA dan mahasiswa dan di Trenggalek. Kemudian beliau juga sempat menjadi narsum workshop pembelajaran daring untuk guru-guru di SMP Negeri 2 Tugu Trenggalek. Bapak, Ibu sekalian, Bu Irma Arifah ini pernah menjadi Dewan Juri Lomba Festival Lomba Cipta Seni dan Sastra se-Kabupaten Trenggalek. Beliau juga pernah menjadi Dewan Juri Lomba Pidato tingkat MTS Trenggalek. Dan beliau juga pernah menjadi Dewan Juri Lomba Musikalisasi Puisi tingkat SMA se-Trenggalek dan di Tulung Agung. Beliau juga bergabung di Guru Mengajar untuk Nusantara sejak tahun 2020 dan mendapat kesempatan menjadi instruktur untuk beberapa diklat. Diklat Mendeley dan artikel, diklat manajemen Google Classroom, diklat penulisan 1000 esai yang digelar oleh Gumun. Aktivitas menulis puisi dan dimuat di beberapa media cetak, majalah Mimbar Depag, tabloid MQ, Cahaya Nabawi, dan Hafaz. Prestasi yang pernah raih di kejuaraan juara 1 LCKKI nasional pada tahun 1998 pada saat beliau menjadi masih mahasiswa. Kemudian juara 2 pertandingan video sajak internasional tahun 2020. Cukup ini ya, prestasinya luar biasa Ibu Irma Arifah MPD ini. Dan beliau punya moto, yaitu berusaha hari ini lebih baik dari kemarin dan bermanfaat untuk sesama. Baik Bapak Ibu hebat, guru mengajar untuk Nusantara, bakti kami untuk negeri Indonesia. Baiklah, kita akan simak materi yang ketiga, yaitu dasar-dasar pembuatan video, teknik green screen. Baik Bapak Ibu hebat, kita perkenankan kepada Ibu Irma Arifah MPD selaku narasumber kita pada sesi ketiga ini. Dipersilakan untuk Ibu Irma. Silakan Ibu Irma. Materi saya kali ini adalah dasar-dasar pembuatan video menggunakan teknik green screen, Bapak Ibu. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan oleh pemateri kedua, Bu Ratna, ya, mengapa kita menggunakan green screen. Karena green screen itu nanti yang akan kita ubah ya, warna green itu tidak ada pada tubuh manusia ya. Jadi itu nanti di aplikasi untuk editing videonya ya. Jadi nanti kita akan menggunakan video atau menggunakan aplikasi untuk edit video itu menggunakan KineMaster ya. Jadi di KineMaster itu nanti kita akan mengedit hasil tag video kita yang menggunakan layar hijau tersebut. Oleh karena itu disarankan ketika Bapak Ibu mengambil video menggunakan layar hijau, nanti Bapak Ibu tidak atau menghindari menggunakan baju yang warna hijau, kerudung hijau, atau mungkin aksesoris atau apapun ya yang berwarna hijau dihindari, sehingga nanti hasilnya ketika akan diubah ya backgroundnya itu akan bisa sempurna begitu ya, bisa menyatu dengan background baru yang akan kita tampilkan di dalam video kita. Jadi, nah di sini saya akan menjelaskan langkah demi langkah. Hanya saja nanti mungkin tidak akan sedetail ya. Nanti untuk detailnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, akan didampingi atau
dibimbing oleh para instruktur Bapak Ibu semuanya. Dilanjutkan Pak Jeki. Jadi langkah-langkahnya, nah jadi Bapak Ibu nanti setelah atau mungkin Bapak Ibu sudah memiliki aplikasi KineMaster ini ya, jadi nanti akan tampil seperti ini jika aplikasinya dibuka ya. Jadi ini yang Pro ya Bapak Ibu, nanti disarankan Bapak Ibu menggunakan KineMaster yang Pro, yang tanpa watermark atau tanpa cap air ya. Jadi nanti insya Allah akan di-share oleh para instruktur Bapak Ibu di grup-grup kecil ya, seperti itu. Kemudian langkah pertamanya yaitu tap atau sentuh ya, pengaturan dulu ini untuk nanti mengaktifkan running ya. Dilanjutkan Pak. Next. Nah, jadi seperti ini nanti kita lihat nanti ketika pengaturan tadi diklik itu nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Informasi kemampuan perangkat atau nanti ada bahasa Inggrisnya ya. Jadi nanti tampilannya bisa jadi berbeda-beda di setiap KineMaster ya. Kadang ada yang berbahasa Inggris, kebetulan ini ada yang berbahasa Indonesia. Jadi tampilan bahasa Inggrisnya nanti device capability information seperti itu. Nah, ini nanti kita tap, kita klik. Nah, bagaimana selanjutnya? Next. Nah, next akan seperti ini tampilannya, ya. Maka kita akan tap yang ada titik 3 yang diberi petunjuk panah ini ya Bapak Ibu. Nah, nanti akan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya run analysis now. Ini tujuannya untuk apa? Mengaktifkan seperti ini atau run, ya itu ini ya. Keterangannya ada di sini. Analisis kinerja perangkat keras, ya. Jadi untuk mengaktifkan beberapa layernya itu nanti akan lebih sempurna begitu, bisa banyak layer di sana. Next langsung. Nah, ini ya, ini bahasa Indonesianya ya, jalankan analisis sekarang. Lanjut, Pak. Nah, nanti ketika kita buka ya, kita buka yang bagian tengah ini ya. Ini bisa yang tengah itu yang seperti ada tangga itu ya. Itu nanti akan muncul seperti yang saya panah ini ya, di panah ini. Nanti kita akan pilih yang itu tadi. Kemudian setelah itu akan tampil ini ya Bapak Ibu di sebelah kanan. Ya. Kembali lagi Pak. Nah, ini ada beberapa pilihan. Nanti langkah selanjutnya adalah, nah ini dipilih ya yang media. Kita tap yang media. Nah, jadi ini ada di dalam aplikasi KineMaster untuk mengedit video kita nanti. Yang digabungkan dengan perangkat-perangkat yang lainnya yang kita buat di poster My Wall. Itu tadi ya yang sudah dijelaskan oleh pemateri 1 dan juga pemateri 2. Kita pilih ini, latar dulu. Ya. Ini nanti untuk lebih mengoptimalkan kita ya, atau editing kita. Kita pilih yang warna cerah Bapak Ibu. Ini saya pilih warna kuning. Ya. Yang ngejreng gitu ya. Pilih warna yang cerah. Langkah selanjutnya, next. Nah, jadi setiap kali kita memilih dan menyelesaikan satu proses ya Bapak Ibu. Ya, setiap kali kita sudah memilih atau menyelesaikan satu proses, maka selalu tap tanda ini yang saya beri panah ini ya. Jadi yang saya beri panah di atas ini, centang ini, kita tap centang ini. Setiap kali sudah memilih satu proses ya. Nah, ini tujuannya untuk menetralkan atau mengembalikan pada layar utama. Nah, tadi sudah di tab yang warna latar kuning kita pilih, maka di sini ya, ini ada tampilannya yang panah kedua di bawah. Ketuk yang ditunjukkan tanda panah ini, lalu tekan dan geser ke kanan. Jadi ditekan, tidak usah kencang-kencang ya Bapak Ibu nekannya. Cukup tek gitu aja, nanti langsung digeret ya, diseret ke kanan. Nah, menyeretnya menyesuaikan dengan durasi video yang kita inginkan atau yang kita buat. Jadi kalau misalnya video kita itu berdurasi 10 menit, maka kita bisa menggeser atau menyeret ya yang latar kuning ini sampai nah ada 10 ada keterangannya ya di atas itu.
ada keterangan berapa menit durasinya. Langsung lanjut, Pak. Next. Nah, ini ya, tab tarik ke kanan sesuai durasi waktu yang diinginkan. Langsung next. Nah, ini yang saya tunjukkan di atas ini ya, ini selalu centang ini selalu setiap kali ada kita menyelesaikan satu proses, kita centang yang atas ini, kemudian durasi waktu bisa kita lihat di bawah ini ya, durasi waktu kanan. Nah, jika kita menginginkan durasi waktu yang lama, maka kita bisa menggesernya ke kanan ya sesuai dengan yang kita inginkan. Lanjut, Pak. Di sini perlu saya jelaskan ya Bapak Ibu. Di sini ada ini namanya lapisan. Jadi setelah langkah selanjutnya, setelah kita memberi latar dengan menggunakan media tadi yang ada di atas ya, dari roda ini ya, di atasnya roda ini. Kemudian kita tap yang lapisan ini kiri. Nah, langkah selanjutnya ketika kita akan menambahkan video ataupun mungkin gambar. Nah, di sini kita klik yang media. Jadi kalau kita akan menambahkan hasil rekaman video kita yang sudah kita buat menggunakan green screen ya, itu nanti kita tambahkan dari yang paling atas ini media. Jadi bukan media yang ini ya, yang tengah ini, tetapi yang dari lapisan. Kita ambil dari lapisan tab. Jadi nanti menyatu dengan layarnya ini, layar yang kuning. Nah, kita contohkan ya, tadi kita tap media, lalu kita pilih yang dari Bluetooth misalnya ya. Dari Bluetooth ini, langsung Pak Jeki. Nah, ini saya contohkan seperti ini. Ini kebetulan saya mengambil videonya dengan tidak horizontal ya, tapi vertikal. Ini sebenarnya bisa vertikal, bisa horizontal. Kita tinggal menghendaki nanti bisa full atau bagaimana gitu ya. Karena saya menghendakinya tidak full dari satu layar, nanti akan saya tambahkan background. Nah, seperti itu ya. Jika akan memangkas video, kan kita kadang-kadang mau mengambil videonya itu tidak diambilkan oleh orang lain ya Bapak Ibu. Mungkin kita mengambil sendiri, rekam sendiri, sehingga aktivitas kita sebelum mengambil video itu terekam juga di dalam video atau sesudahnya. Nah, nanti kita butuh memotong. Nah, memangkasnya dari mana? Dari sini kita tap yang videonya ini yang di bawah layer kuning ini atau latar kuning. Nah, ini kita tap, lalu nanti akan muncul gambar di sebelah kanan ini. Ya, bisa dilanjutkan. Di sebelah kanan itu nanti akan muncul tanda gunting. Nah, kalau sudah kita gunting, kita potong ke kiri gitu ya, potong ke kiri, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi ini sudah saya pangkas ke kiri, hasilnya seperti ini. Ya, lanjut. Next ya. Nah, nanti akan seperti ini. Ini kok bisa hilang warna hijaunya? Nah, ini kuncinya di sini. Kita aktifkan kunci chroma-nya. Ya, jadi nanti di sebelah kanan itu nanti bisa dicari ya Bapak Ibu. Ya, di sini ada yang kurang belum saya tampilkan ya. Jadi kunci chroma-nya itu diaktifkan ini. Ya. Aktifkan kunci chroma. Nah, setelah aktif nanti akan tampil seperti ini. Dan di sini yang saya tunjukkan dengan panah biru ini untuk mengedit ya, menyesuaikan ya sampai seberapa transparansinya begitu ya. Kita transparansikan sampai warna hijaunya ini hilang gitu ya. Next, Pak. Nah, ketika kita sudah edit ya. Nah, akhirnya kan seperti ini ya tampilannya Bapak Ibu. Warna hijaunya sudah hilang. Langkah selanjutnya. Next. Nah, langkah selanjutnya saya menambahkan ini. Bapak Ibu nanti bisa menambahkan background yang diinginkan. Kebetulan saya mengambil ini backgroundnya diambil dari mana? Bapak Ibu bisa dari foto atau mungkin dari internet ya.
bisa browsing gambar-gambar yang diinginkan gitu ya. Atau mungkin foto di depan sekolah ya, di depan sekolah Bapak Ibu. Ya, atau gedung sekolah juga bisa dimasukkan atau ditambahkan di sini. Sekali lagi, setiap kali menambahkan ini, lewat lapisan ya Bapak Ibu, lewat lapisan tadi yang sebelah kiri, bukan media. Jadi di dalam lapisan itu kan ada media. Nanti kita masukkan semuanya, perangkat-perangkat ini yang dimasukkan ini lewat lapisan, lalu kita tap media dan kita pilih gambar yang akan kita tambahkan di sini. Nah, ini di sebelah kiri ini ada keterangannya, kebelakangkan, kedepankan. Nah, ini tadi kan tertutup ya Bapak Ibu ya. Gambar atau video saya kan tertutup ya. Jadi video saya tadi tertutup sehingga agar foto saya atau video saya tadi bisa maju ke depan, maka dikedepankan. Oke, next, Pak. Nah, ini masih hijau ya layarnya, belum diaktifkan kunci chroma-nya. Next, Pak. Jadi seperti ini sudah dikedepankan ya, sehingga gambar saya sudah muncul di sini. Ini bukan gambar ya, tapi ini video ya. Jadi video. Nah, akan seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, jadi kita seolah-olah berada di sini ya, sesuai dengan latar ini background ya, seperti berada di sebuah taman gitu ya. Akan seperti ini tampilannya. Nah, ini sudah yang sebelah kanan. Nah, ini bisa juga dibesarkan Bapak Ibu. Nah, bisa juga dibesarkan seperti ini. Ya, dikecilkan juga bisa. Nah, seperti itu. Lanjut, Pak Jeki. Nah, lalu kita juga bisa memberi ini untuk menambahkan tulisan-tulisan. Nanti tulisannya itu sesuai dengan apa yang kita sampaikan ya Bapak Ibu. Materi-materi itu bisa kita tuliskan yang poin-poinnya, mungkin ya kalau untuk penjelasan yang panjang lebar mungkin bisa hanya suara kita gitu ya. Nanti untuk poin-poinnya bisa dituliskan. Nanti kita tambahkan papan tulis juga ya. Tapi ini kita coba yang menulis tadi, di mana ini menambahkannya. Sekali lagi itu tadi ya, di lapisan. Jadi kita tap lapisan, kemudian pilih yang teks. Nah, ketika kita sudah mengklik yang tab teks, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kita tinggal menuliskan apa yang akan kita tambahkan di dalam video kita. Tulisan-tulisan apa saja yang akan kita tambahkan. Next, Pak. Nah, untuk font hurufnya juga bisa dipilih ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengeksplorasi aplikasi KineMaster-nya ya, dicoba-coba, dibuka-buka, ada macam-macam di sini jenis-jenisnya, bisa macam-macam ya, ada Arimut dan seterusnya sampai ke bawah ya. Next. Nah, ini sudah saya tambahkan papan tulis ya Bapak Ibu. Nah, papan tulis ini juga bisa diambil dari internet. Sekali lagi untuk menambahkan di sini ya, sekali lagi kita ke lapisan ini ya Bapak Ibu untuk menambahkan gambar kembali ya, untuk menambahkan ini ya whiteboard ya, itu kita tab-nya di lapisan ini. Nah, nanti ketika di tab itu nanti kita pilih yang paling atas media dan nanti akan muncul seperti ini ketika sudah kita tambahkan. Dan mungkin harus diingat Bapak Ibu, gambar-gambarnya itu tersimpannya di mana itu juga perlu diperhatikan ya. Kalau misalnya di unduhan nanti cari gambarnya itu di unduhan atau di download ya. Nah, ini ya Bapak Ibu tadi sampai di sini kita. Nah, seperti ini. Ini yang saya maksud menambahkan untuk dubbing suara ya Bapak Ibu. Jadi ada di bawah ini, di bawah apa namanya ya ini, roda. Nah, jadi kita bisa menambahkan suara di sini, di suara. Selanjutnya, ini tadi
untuk menambahkan musik ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk mengatur volumenya ya. Ini sudah diatur ke 9% sehingga nanti suaranya tidak akan terlalu kencang ya Bapak Ibu, sehingga tidak mengganggu dengan suara Bapak Ibu ketika menjelaskan materinya. Nah, ini untuk gambar ini ya Bapak Ibu, gambar apa namanya? Whiteboard ya atau papan tulis ya. Nanti dipanjangkan atau ditarik ke kanan. Ditarik ke kanan sampai pada durasi waktu yang diinginkan ya sesuai dengan materi yang Bapak Ibu sampaikan itu membutuhkan berapa lama atau berapa menit begitu ya. Insya Allah ada ketentuannya nanti di diklat ini minimal kalau tidak salah 5 atau 6 menit begitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi sudah selesai ya Bapak Ibu. Ketika nanti sudah selesai, Bapak Ibu membuat atau mengedit video menggunakan green screen tadi, apa yang dilakukan yaitu mengekspornya, ya, mengekspor atau apa ya ini istilahnya? Mengekspor itu bukan mengekspor ekspor impor itu ya Bapak Ibu, tetapi untuk menjadikan ini ke bentuk MP3 yang nantinya bisa dipublish atau di-upload di YouTube, di kanal YouTube Bapak Ibu semuanya. Jadi yang mana? Yang ini, yang sebelah kiri ini Bapak Ibu, yang ada tanda share ini ya. Apa ya ini namanya? Ada ikon gambar apa ya itu? Share sebelah kiri. Bisa terlihat ya Bapak Ibu, sebelah kiri kan ada tanda titik terus menunjukkan 2 ini ya. Nah, ini biasanya kalau share pakai yang ini, share. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti kita sesuaikan, ya kita membutuhkan resolusi yang seperti apa, ya. Misalnya ini yang paling kecil ya, 360p ini. Kalau menginginkan resolusi yang tinggi, yang hasilnya bagus, itu nanti bisa pilih yang atasnya, seperti itu. Dan kita juga bisa mengetahui nanti hasilnya berapa megabyte di sebelah kiri ini. Ya, jadi berapa megabyte misalnya kalau durasinya lama biasanya juga mempengaruhi banyaknya megabyte-nya ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya durasinya lama bisa juga 100 lebih begitu ya atau mungkin puluhan ya di bawah 100. Lalu apa yang selanjutnya kita lakukan? Tab yang ekspor ini. Nah, kalau sudah tab ekspor maka nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini mengekspor proyek ya. Ini menjadikan proyek kita tadi, project kita membuat atau mengedit video menggunakan green screen itu dijadikan file MP3 ya, MP4 bukan MP3. Kalau MP3 itu audio ya Bapak Ibu. Nah, jadi demikian. Ini kok mau saya Putri sangone piro ya? Iki rek 30. Macet ini Pak Jeki. Tidak bisa oh ini udah. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ini ekspor. Setelah kita ekspor, nanti akan jadi seperti ini di kanan ini. Ya, di kanan ini. Lalu sebenarnya ini kalau sudah jadi seperti ini, nanti video Bapak Ibu itu sudah tersimpan di memori HP atau di galeri yang video itu nanti sudah tersimpan. Nah, tapi nanti Bapak Ibu juga bisa mengirimkan misalnya ke WhatsApp atau ke Telegram itu menggunakan yang saya panah di sebelah kanan ini ya, yang ada tanda berbagi atau share ini ya. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Ini saya kok nggak bisa ya dilanjutkan. Itu tadi aku di jalan cepet nih. Ini tidak bisa di next ya Pak Jeki. Agak sulit di next. Di next kok sulit Pak Jeki.
Iya. Nah, ini. Kemungkinan itu Oh iya, ini oke. Bu, agak loading lama Bu. Oh Ya. ya, ini Pak Jeki sudah. Ah, ah. Nah, Yes. jadi kita tadi yang sudah kanan atas ada gambar share, itu nanti bisa nanti tuh muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Kita tinggal akan nge-share kemana, misalnya ke WhatsApp atau misalnya ke YouTube ya. Bisa juga ke aplikasi yang lainnya ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Saya lanjutkan. Ini insya Allah sudah hampir selesai saya menyampaikan materinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru hebat Nusantara dan para dosen serta mahasiswa tidak bingung ya dengan penjelasan saya dan juga terjadinya kendala-kendala sinyal mungkin ya mudah-mudahan tidak membuat bingung. Bapak Ibu guru nanti bisa melihat contoh yang sudah jadi ya video pembelajaran menggunakan green screen ini seperti apa, bisa membuka channel saya ya. Channelnya nanti mungkin saya share di sini. Jadi channelnya apa Bu? bit.ly ya Bapak Ibu. bit.ly video Irma begitu. Nanti bisa dilihat contoh yang sudah jadi menggunakan green screen itu seperti apa, yang seperti ini ya, video Irma. Nanti bisa dilihat itu di YouTube saya ya, dan jangan lupa mensubscribe ya. Ya, kita semuanya belajar menjadi YouTuber ya Bapak Ibu. Ya, belajar menjadi YouTuber. Ini kok masih belum bisa ya Pak Jeki ya, next-nya itu. Ya itu macet di sini. apa namanya? Ya. Kalau pakai laptop biasanya FCC-nya itu seperti itu. Iya. Bismillah. Mungkin bisa diteruskan aja Bu. Ini insya Allah sebenarnya ini kan sudah hampir selesai kan Bu? Sudah selesai. Tinggal Ya, export. sudah selesai. Iya, ini langsung sudah. saja Bu. Langsung saja ke yang ini Bu. Jadi nanti bisa di-share aja nih apa namanya PPT-nya. Iya. Jadi itu tadi ya Bapak Ibu guru, mahasiswa dan para dosen yang bisa saya sampaikan materi saya mengenai dasar-dasar pembuatan video pembelajaran menggunakan teknik green screen. Nah, jadi sebenarnya sangat mudah ya Bapak Ibu, sangat sederhana. Hanya saja kita mungkin masih belum familiar ya, sehingga kita perlu berlatih ya. Karena ala bisa karena biasa. Kalau sudah biasa nanti insya Allah tidak akan ada kesulitan ya Bapak Ibu. Yang penting untuk pembuatan video ini yang diperlukan itu hanya ini Bapak Ibu, ketelatenan, kesabaran gitu ya. Mengedit-edit itu perlu kesabaran, perlu telaten seperti itu ya. Jadi gampang, mudah ya. Insya Allah Bapak Ibu guru semuanya bisa. Dan mungkin di sini sebenarnya sudah ada yang bisa ya. Jadi di sini saya hanya kebetulan saja mendapatkan amanah ini ya. Jadi di sini kebetulan saya apa ya istilahnya mendapatkan kesempatan ini ya. Jadi bukan berarti saya di sini yang paling hebat ya, yang paling paham gitu ya. Mungkin Bapak Ibu di antara Bapak Ibu semuanya juga ada yang sudah familiar dengan KineMaster ini. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan mohon maaf tadi ada banyak kendala. Sekian, saya serahkan kembali ke moderator Ibu Yuliati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.